berangkat, kita sarapan dulu. Sarapan. Enak. Ini untuk mak-mak. Para wah, delok mukbang. Bye-bye. Setelah kita menyambut pagi dengan sarapan hangat di homestay, kita pun bersiap merapikan rindu dan semangat untuk bergegas menjemput petualangan hari kedua, yaitu Lavatur. Melaju dengan mengendarai mobil, menyusuri jejak bumi yang pernah menyala. Kita menyewa mobil jeep, sebab perjalanan hari ini tak disarankan bagi mereka yang telah rentan oleh usia. Maka yang melaju menembus debu dan desir angin adalah para pemuda. Dengan semangat menyala, menantang hari ini, menyambut petualangan dengan tawa yang tak pernah padam. Ya apa? Wah, aku lihat kecipratan Pak Le gak kena. Iya. Asik. Alright. Alright. Di lereng gagah Gunung Merapi berdiri sunyi sebuah saksi bisu bernama Bunker Kaliadem. Bunker itu dibangun sebagai tempat perlindungan dari amukan awan panas. Dindingnya tebal, pintunya kokoh, seolah dirancang untuk menantang murka alam. Namun sejarah pernah mencatat ketika Merapi mengembuskan panasnya yang tak tertahankan. Bunker ini tak lagi sekedar tempat berteduh, melainkan penanda betapa dahsyatnya kuasa bumi. Kini dalam perjalanan Lavatur, para pengunjung datang dengan langkah hati-hati. Dari atas bunker, hamparan pasir hitam membentang seperti lautan sunyi. Angin membawa aroma debu vulkanik. Di kejauhan, Merapi berdiri megah-megah namun selalu menyimpan cerita. Destinasi pertama kita, nanti habis dari sini kita langsung air kan? Ya. Nah, ini yang dinamakan Bunker Kaliadem atau tempat pelindungan diri dari awan panas. Bunker ini dibangun pada tahun 2001 dan tahun 2005. Kemudian berfungsikan sebagai tempat energi. Bunker Kaliadem ini berjarak sekitaran 4,7 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kita geser ke sini lebih enak jelasnya. Ya, nah aslinya seperti itu Bunker Kaliadem.
fungsi pagar Kaliadem adalah tempat perlindungan diri dari awan panas. Awan panas kan lewat dari atas. Nah, pada erupsi tahun 2000 itu mana awan panas melahirkan material panas yang turun lewat bawah dan menimbun bangkar Kaliadem. Nah, pada waktu itu ada 2 korban relawan yang bersembunyi di dalam bangkar. Nah, relawan itu bertugas di sini mengamati. Di sini kan ada pengamatan gunung api. Jadi waktu dulu mengamati gunung secara langsung atau visual karena belum seperti sekarang yang canggih dengan CCTV. Jadi di pos pengamatan relawan itu mengetahui kalau mau terjadi erupsi, kemudian relawan itu menginstruksikan semua masyarakat yang ada di sini untuk turun semua. Kemudian relawan itu harus masuk ke dalam bangkar. Tapi naasnya pada waktu itu setelah prediksi, jadi yang turun nggak cuma awan panas, jadi tertimbun material lahar panas dengan suhu lebih dari 700 derajat di dalam bangkar. Jadi relawan itu meninggal dunia. Nah, yang satu sebenarnya ingin mendinginkan badan masuk ke dalam kamar mandi, tapi airnya ikut mendidih. Yang satu di belakang pintu masuk sebenarnya ingin menyelamatkan diri, tapi sudah terkunci. Jadi proses waktu evakuasi membutuhkan waktu sekitaran 3 hari menunggu dingin menggunakan alat berat. Jadi setelah erupsi tahun 2006 bangkar dikatakan gagal fungsi, kemudian pintu dibiarkan terbuka. Erupsi tahun 2010 bangkar terdampak lagi, ada material yang masuk ke dalam bangkar. Bila mana nanti ada yang mau masuk ke dalam bangkar, ada material yang tersisa dari erupsi Merapi tahun 2010. Nah, pada erupsi tahun 2010 cukup besar lah. Jadi kayak gitu deh. I wanna walk you, I wanna love you, oh, cái nào ăn Bapaknya nakalan, jas hujan deh. Wah. Wah. Ya apa ini? Babi banget. Aku tukar kena. Banjir, banjir. oh, meneh Gus. Kayak kurang aja, Pak. Mulus kabeh. Terluncung. Setelah debu dan tawa menyatu dalam serunya lavatur di lereng Gunung Merapi, perut pun mulai berbisik lirih meminta diisi. Tak jauh dari jejak petualangan itu, kami singgah di The Warung of Raminten, tempat hangat yang menyambut lelah dengan aroma rempah dan senyum ramah. Sampai kamu sih itu. Mas Abin, itu lagi dari dulu. Saya pamit. Rasa lapar berubah menjadi syukur.
Setiap suapan terasa lebih nikmat. Setelah perjalanan yang mengguncang adrenalin, petualangan boleh saja berakhir, namun kehangatan meja makan menyempurnakan cerita hari itu. Kita lanjut kemana guys? Usai menatap hangatnya hidangan di Raminten, kami kembali merapikan langkah dan semangat. Perjalanan berikutnya memanggil menuju Obelik Hills yang berjarak sekitar 1,5 jam dari sana. Wih, ada gerak. Aduh. Jamai. Kita mau mereview. Iya, guys. Ketok ngono. Before after tidak nang ngono before after. Before. Aduh agak. Sih, tapi enggak putih, tapi abu-abu. Keren-keren anjir. Kita lihat ya apa yang terjadi. Ini gak putih kan, abu-abu. Live. Iya anjir. Wes mari review tok. Mobil melaju menembus jalan berkelok-kelok, mendaki perbukitan dengan medan yang tak biasa dilewati. Tanjakan dan tikungan menjadi bagian dari irama perjalanan. Seakan alam menguji kesungguhan sebelum menghadiahkan pemandangan dari ketinggian. Di atas bukit itulah tujuan menanti. Tempat langit terasa lebih dekat, dan lelah perjalanan berubah menjadi takjub yang panjang. Bad boy. Car. Bad girl.